Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sahrul akan membahas kembali tentang materi terkait larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Nah, di sini yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa sebenarnya itu larutan. Jadi, larutan itu merupakan suatu campuran komponen yang terdiri dari dua atau lebih zat, misalnya larutan garam dapur ataupun larutan gula. Nah, ketika kita ingin menghubungkan antara definisi larutan secara umum itu kata kuncinya adalah campuran homogen. Jadi, ketika suatu dua buah senyawa zat pelarut dengan zat terlarut ini mengalami proses homogenisasi, maka hal tersebutlah yang kemudian disebut dengan larutan. Larutan itu tersusun dari zat pelarut, yaitu biasa dikenal dengan solvent, dan zat terlarut berupa solut. Berdasarkan daya hantar listriknya itu secara umum terbagi menjadi dua. Larutan itu terbagi menjadi dua, itu elektrolit dan larutan non elektrolit. Nah, yang pertama itu terkait dengan larutan elektrolit. Jadi, larutan elektrolit itu merupakan suatu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena senyawa-senyawa yang terdapat di dalamnya itu terionisasi menjadi ion yang bermuatan listrik atau bergerak secara bebas. Jadi, kalau kita sederhanakan bahwa larutan elektrolit itu ion-ion yang berada dalam suatu larutan itu bergerak secara bebas sehingga ketika dia terjadi pergeseran atau interaksi antara ion-ion lain itu akan menghasilkan yang namanya arus listrik sehingga disebut dengan larutan elektrolit. Contohnya misal HCl, HNO3, HDSO4 dan sebagainya. Nah, ada dua jenis larutan elektrolit, ada elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah. Sedangkan jika kita ingin melihat yang kebalikan dari larutan elektrolit adalah larutan non elektrolit. Jadi larutan non elektrolit ini adalah definisinya dari kebalikan dari definisi larutan elektrolit. Yaitu larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik karena ion-ion itu tidak dapat terionisasi dalam suatu campuran. Misalnya ketika dilakukan misalnya proses eksperimen itu lampu tidak dapat menyala, tidak menghasilkan gelembung gas di sekitar elektroda. Artinya larutan ini tidak memiliki ion yang tidak bergerak secara acak atau tidak saling berinteraksi dan bergesekan satu sama lain sehingga tidak dapat menimbulkan arus listrik. Misalnya larutan gula, larutan urea, ataupun larutan etanol. Nah, ada jenis-jenis larutan elektrolit. Berdasarkan kuat dan lemahnya daya hantar listrik, larutan elektrolit dikelompokkan menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Yang pertama itu elektrolit kuat, yaitu yang mengalami ionisasi istilahnya sempurna ya. Ketika dilakukan percobaan itu lampu nyala dengan terang dan muncul gas di sekitar elektroda. Karena derajat ionisasi itu sama dengan satu, misalnya HCl, H2SO4, dan sampai dengan NaOH. Kemudian mekanisme daya hantar listrik dalam satu larutan itu menurut teori yang pertama itu menurut teori Arrhenius, larutan elektrolit ini dapat menghantarkan listrik karena ion-ion itu bergerak bebas dalam larutan. Ya, ion ini yang kemudian nanti berperan sebagai penghantar arus listrik melalui larutan. Hantaran listrik dari elektrolit ini menggunakan sumber listrik searah lampu dari elektrolit yang juga bermuatan positif yang mana ini akan bergerak dari kutub terhubung dengan kutub negatif ya ke arah elektrodanya. Sedangkan yang bermuatan negatif ini akan bergerak ke elektroda yang bermuatan positif atau biasa disebut dengan anoda. Seperti itu. Nah, di sini dapat dilihat ilustrasi bagaimana penggambaran pelarutan padatan senyawa ionik. Ini dari kiri ke kanan ini kan kita perhatikan bahwa ion positif dan negatif ini dikelilingi oleh suatu molekul dari kiri ke kanan. Nah, jadi ini adalah molekul-molekulnya yang saling bergerak secara acak yang mana muatan positifnya ini dikelilingi oleh muatan negatif yang kemudian nanti akan saling bergesekan atau berinteraksi menghasilkan suatu arus listrik. Nah, di sini bisa dilihat beberapa contoh reaksinya dalam proses pembentukan larutan ion. Kemudian di sini ada manfaat larutan elektrolit dan elektrolit, dapat bermanfaat untuk mengatasi diare, menyimpan energi, bumbu dapur, dan pengawet karena ini masing-masing pemanfaatan ini menggunakan yang namanya larutan, entah itu baik itu larutan elektrolit maupun larutan non elektrolit.
Sedangkan untuk ciri khas dari manfaat tersendiri dari larutan elektrolit sebagai sumber energi, misalnya sebagai istilahnya energi tersendiri bagi tubuh, kemudian sebagai pupuk tanaman dan memenuhi cairan tubuh. Ini semuanya bertindak dalam pemanfaatan larutan elektrolit. Nah, di sini kita masuk pada contoh soal. Di sini contohnya sebanyak 45 gram senyawa H3PO4 yang dilarutkan dalam 1 liter air. Pada saat setimbang, H3PO4 ini akan tersisa sebanyak 24,25 gram, jadi 1/2-nya. Berapa derajat ionisasi larutan tersebut? Jadi kita ingin ada beberapa opsi di sini. Kita lihat pembahasannya di sini. Harus ditentukan dulu mol mula-mula dari H3PO4 dengan menggunakan rumus mol sama dengan gram per ml sehingga didapatkan 0,494. Kemudian dilihat mol sisa ini juga menggunakan rumus gram per ml sehingga didapatkan mol sisa itu 0,24 mol. Nah, ketika ingin dilakukan proses jumlah mol zat terurai sama dengan jumlah mol zat mula-mula dikurang mol sisa, maka dihasilkan juga mol zat terurai sebesar 0,24, sehingga ketika kita membagikan keduanya antara jumlah mol zat terurai dibagi mol zat mula-mula itu akan menghasilkan nilai derajat ionisasi 0,5.